Melihat dampak pasar bebas bagi Indonesia melalui isu ASEAN Economic Community. Saya Vila Febriana Putri dengan NIM 20512047111042. Sebelum membahas dampak pasar bebas bagi Indonesia, kita bahas dulu definisi liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi adalah pemberian kebebasan kepada masyarakat dunia dalam sektor ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bagi masing-masing individu. Ekonomi liberalisasi tidak boleh ada campur tangan pemerintah karena pemerintah hanya sebagai pengawas dan masyarakat yang akan menghandle semuanya. Pasar bebas sendiri merupakan kegiatan jual beli barang di lingkungan global tanpa adanya campur tangan pemerintah. Di dalamnya, dalam pasar bebas, perusahaan atau individu yang berhak menentukan semua yang dibutuhkan dalam sistem perdagangan. Pada video ini, saya mengambil contoh kasus pasar bebas di ASEAN, yaitu ASEAN Economic Community. Negara anggota ASEAN telah menandatangani perjanjian ISC yang bertujuan untuk memperluas serta memperdalam integrasi ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN. Dalam keputusan pemberlakuan IEC terdapat dampak positif dan negatif yang muncul. Positif yang bagi Indonesia yaitu satu, dengan adanya IEC dari sisi perdagangan, semua tipe hambatan yang sebelumnya ada seperti hambatan tarif dan non-tarif berkurang atau bahkan hilang. Dengan hilangnya hambatan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan dapat menjadi keuntungan bagi GDP Indonesia. Dari sisi investasi, dengan memberlakukan AEC dapat memberi kesempatan masuknya FDI ke Indonesia yang bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi, teknologi, pengembangan SDM, dan lainnya. Dilihat dari sudut pandang ketenagakerjaan, AEC memberikan kesempatan bagi SDM Indonesia untuk bekerja karena FDI ini akan memunculkan lapangan kerja di berbagai bidang. Bukan bekerja di Indonesia saja, SDM Indonesia bahkan dapat bekerja ke luar negeri. Selain dampak positif, adanya dampak negatif AEC bagi Indonesia juga tidak bisa dilupakan. Satu, dari sudut pandang kompetisi. Sisi kompetisi ini muncul karena adanya persaingan luar yang masuk dengan barang dalam negeri. Dikhawatirkan produk lokal akan kalah kualitasnya dari produk impor. Dari sudut pandang eksploitasi, adanya eksploitasi besar-besaran terhadap SDA yang ada di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Dampak ketiga itu dari sisi ketenagakerjaan. Kerugian bagi Indonesia dari sisi ketenagakerjaan yaitu dilihat dari tingkat pendidikan dan produktivitas SDM Indonesia yang masih kalah dibandingkan tenaga kerja asing. Kesimpulan dan kritik. Pasar bebas memberikan berbagai dampak baik yang positif dan juga negatif bagi Indonesia. Faktanya, karena ada pasar bebas ini lebih memudahkan Indonesia untuk berhubungan dengan negara lain, memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi negara agar dapat bersanding dengan produk luar. Dengan banyaknya dampak positif ini juga sejalan dengan dampak negatif yang timbul. Saya setuju dengan adanya pasar bebas, khususnya AEC tetapi sebelum diberlakukan kebijakan tersebut, kita harus bisa menyiapkan mental kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk. Karena menurut saya akan tetap sama pengaruh sebelum ada AEC dan setelahnya, yaitu produk lokal tetap sama kalah bersaing dengan produk luar.